perjanjian ya, yang kalah jadi chef breakfast kali ini. Kalah kan, masak jadinya. Yang paling enak kalau makan itu dimasakin ya. Iya. Kan enak dong. kita. Enak dong. Sesuai dengan kami. perjanjian di awal, yang kalah langsung masakin nih. Kita semua cium aroma butternya aja udah lapar. Lapar banget. Banget. Bikin yang enak ya. Bikin yang enak sih. Yang enak ya buat kami. Menu pagi ini sederhana, tapi view-nya yang luar biasa. Masak pancake ditemani french fries hangat. Sengaja nggak makan terlalu berat, soalnya habis ini masih harus turun. Perut cukup diisi biar ada tenaga, tapi nggak sampai kekenyangan. Akhirnya nih jadi juga, ini ada pancake dengan konsep merah putih ini dalam rangka kemerdekaan ya. Iya. Siap. Merah-merah putih Oke. banget ya. Ada pancake merah putih yang putihnya agak kuning dan juga ada french fries. Mari kita makan. Perut udah isi, tenaga juga balik lagi. Saatnya pamit sama puncak Tambora dan mulai perjalanan turun. Karena di setiap pendakian yang sukses, selalu ditutup sampai bawah dengan selamat. Di balik sejarah besar letusan Tambora, ada desa Pancasila di kaki gunung yang tanahnya subur banget. Makanya di desa Pancasila ini tuh hampir di mana-mana ketemu kebun kopi. Banyak banget pohonnya, luas ya kebunnya. Mbak, berarti terima tantangan kalau metik kopi di sini harus Apa tuh? naik. Oh iya sih, tapi make sense karena pohonnya emang tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Dan Buahnya di atas semua, nggak mungkin kita lompat-lompat. benar. Jadi naik nih, Harus naik. naik ya. Iya. Justru buah yang paling bagus malah ada di bagian atas. So, saya naik aja ya. Wih. Oke. Sudah Pak Ade, boleh tempatnya. Banyak Mbak ya. Oke siap Pak. Ini tinggi-tinggi nih buahnya. Yuk, petik buah kopi yang banyak ya. Memang lebih banyak, jadi kita bisa memetik dengan mudah kalau misalnya kita naik pohon. Terus kata Ibu Made, ini juga lagi musim rajut. Kalau di perkopian kayak gini musim rajut itu berarti kita harus panen semuanya, nggak mesti yang merah. Jadi yang hijau-hijau kayak agak kuning seperti ini juga nggak apa-apa dipanen. Pohon yang saya panjat ini kopi jenis Robusta, sesuai dengan kondisi tanah di sini. Wih, ini bagi saya udah dapat cukup banyak. Tapi dalam satu pohon aja masih belum selesai nih, banyak banget yang masih harus dipanen lagi. Pak Edi. Satu pohon aja buahnya udah segitu banyak, apalagi satu kebun. Wah, pantes aja kopi jadi salah satu komoditas andalan di kaki Gunung Tambora. Ada sedikit asemnya, tapi masa durian Pak? Kayak durian langsung. Iya, ini ada aroma durian, Mbak. Oh iya. Ini ciri khasnya kopi Tambora yang black cherry, walaupun nggak semua, tapi cherry ini aroma durian beneran. Kok bisa ya? Ya memang kan varietasnya ini, Mbak. Oh berarti di sini ada kebun duriannya kah? Ada. Sekitar di atas sana ada kebun durian. Oh. Yap, fun fact, di sekitar kebun kopi ini juga banyak pohon durian. Makanya tempat tumbuhnya ikut ngasih karakter rasa dan aroma yang khas ke kopinya. Oke, kita balik sekarang ya. Oke, Mbak. Ibu, Kak, ayo Ayo. balik dulu. Oke, hasil panen dibawa pulang dulu. Perjalanan kopi ini masih panjang sebelum akhirnya bisa masuk ke cangkir. Nah, jadi proses perambangan ini adalah menyortir kualitas pakai air. Nah, yang tenggelam nanti akan lanjut untuk dijemur, sedangkan yang mengambang dipisahkan. Jadi kalau yang ngambang ini nggak bisa langsung dijemur ya Pak? Dicek dulu dalamnya? Dicek dulu, nanti dipecah lagi kulitnya pakai alat, nanti dirambang lagi, nanti Oh. dipilah. Mana yang tenggelam, mana yang terapung, Iya. yang terapung dibuang dah. Gitu. Biji yang tenggelam biasanya kualitasnya lebih bagus. Nah, yang mengapung akan dipisah dan diseleksi lagi. Dari sini aja udah kelihatan. Kalau bikin kopi enak itu nggak mudah. Ini langsung dijemur ya? Dijemur. Oke, banyak banget. Sip. Oke. Sebelah kiri ini, Mbak. Yang ini Ya, langsung ya? tinggal ditumpah aja. Oke. Sama-sama, Mbak ya. Yes. Iya, mantap. Di sini langsung Ya, diseser. diseser. Ya, digini.
Harus merata ya, nggak boleh sampai menumpuk. Masuk greenhouse ini panasnya berasa langsung nyengat loh. Tapi emang suhu panas yang stabil dibutuhkan biar pengeringan kopi lebih merata. Bedanya dijemur di tanah sama di dalam greenhouse itu apa? Bedanya ya dalam arti satu, lebih higienis, kebersihannya, terus mencari kualitas yang lebih baik, cepat proses pengeringannya, lebih ekonomis. Kenapa? Kalau jemur ini dia nggak bau. Kalau dijemur di tanah itu bau dia. Iya, Kalau iya. aroma tanah, kalau ini kan nggak ada terpapar sama aroma lain selain Iya. kopi. Gitu. Jadi supaya nggak bau, terus lebih higienis juga, dan mungkin suhunya lebih konstan di sini. Benar. Apa namanya? Stabil. Keren ya, biji kopi itu aromanya terus berubah di setiap tahapan. Wah, saya makin gak sabar nih nyobain kopi Tambora langsung dari tempat asalnya. Oke, sekarang nih kita cobain, kalau kata Pak Edi tadi, kopi Robusta Tambora Black Cherry Natural Process. Susah banget ya ngingetnya, tapi aromanya enak banget. Dinikmati selagi masih panas, ini mantep banget, apalagi Robustanya tanpa gula. Ini tipikal kopi yang saya suka nih, karena dia nggak asem. Enak, yang paling enak nih dinikmati itu sambil diam, nggak yang wah kelihatan pas baru nyeruput semuanya langsung merenung. Kopi Tambora hangat ditemenin udara sejuk kaki gunung sambil nunggu sunset. Wah, kayak gini nih cara paling pas buat nutup cerita dan petualangan saya di Gunung Tambora. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.